Setidaknya ada 3 imagery yang menghantui anak-anak 90-an. Komik ini, film ini, cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. dan iklan ini. Kalau kalian tertarik, gue bisa bahas yang pertama dan kedua. Kenapa imagery dari komik dan film tersebut menjadi momok pada saat kita kecil dan terbawa hingga kita beranjak dewasa. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas yang ringan-ringan dulu aja, yaitu iklan Essenza ini. Kita opening dulu. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Sebagai anak yang besar di tahun 90-an, kehidupan kita bagai sisi mata uang. Di satu sisi, penuh dengan hal-hal menarik seperti band dan music performance keren, serial-serial TV yang memorable, boomingnya gadget-gadget canggih, serta lahirnya internet. Di satu sisi, memori kita juga dipenuhi hal-hal yang menyeramkan dan tidak nyaman yang masih kita bawa hingga sekarang. Mulai dari komik, film, sampai iklan. Kalau kalian anak 90-an, iklan Essenza ini akan mampu membawa kalian kembali ke suatu masa di tahun 90-an dengan suasana malam hari, tayangan siaran Liga Inggris atau Liga Italia sedang break turun minum, dan iklan ini pun muncul. Setidaknya hingga beberapa kali selama siaran pertandingan tersebut. Sebuah iklan yang memberikan perasaan liminal, di satu sisi terasa sangat grande dan elegan, dengan suasana monokrom hitam putih, namun di sisi lain adegan, karakter, sound effect, dan musik mampu membangkitkan perasaan yang tidak nyaman. Menurut gue iklan Essenza ini menarik banget buat diulik dari berbagai sisi, mulai dari produk, strategi komunikasi, hingga aspek kreatifnya. Mari kita mulai. Pertama kita ke produk dulu. Essenza adalah sebuah brand yang memproduksi ubin keramik. Dilihat nama brandnya, tagline-nya, dan komunikasinya, sangat mudah mengira bahwa Essenza ini adalah produk impor. Padahal sebenarnya Essenza adalah produk lokal yang berbasis di Tangerang di bawah naungan perusahaan PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan mulai berproduksi di tahun 1993. Brand image Essenza yang dikemas seolah-olah produk impor ini juga merupakan bagian dari strategi marketing yang unik untuk menarik konsumen. Ya sama halnya lah dengan Hoka-Hoka Bento, Jeko, Equil, Excelso, Le Minerale, dan lain-lain yang secara image terkesan produk impor padahal asli lokal. Ini strategi yang menarik untuk dibahas di video terpisah nanti. Tulis aja di kolom komentar kalau kalian mau gue bahas hal ini. Sekarang kita lanjut ke Essenza dulu. Dilihat dari kategori dan kualitas produk secara segmentasi jelas brand Essenza ditujukan untuk segmentasi yang lebih tinggi. Bagi mereka yang ingin mencari keramik untuk rumah atau kantornya dengan kualitas yang terbaik dan banyak keunggulan. Apa sih yang biasa dicari orang dalam hal memilih ubin keramik? Pertama jelas tampilan. Keramik dengan tampilan yang bersih, berkilau, dan reflektif merupakan simbol kemewahan. Itu dari segi estetika. Bagaimana dengan aspek fungsional seperti daya tahan? Biasanya pemilihan keramik juga berdasarkan kekuatan, anti gores, dan lain-lain. Komunikasi inilah yang coba disampaikan melalui iklan Essenza. Nah, menurut gue yang menarik adalah walaupun secara komunikasi pesan-pesan tersebut berhasil tersampaikan, namun impresi yang tertinggal di benak audiens pada saat itu justru hal yang sangat jauh berbeda. Dan ini sangat menarik untuk dianalisa. Sekarang sebelum kita bahas, mari kita lihat sekali lagi iklannya. No shine like it. No scratch resistance like it. No strength like it. Essenza. No tile like it. Pertama kita bahas secara ide dulu. Menurut gue ide iklan dari Essenza ini menarik dan cukup out of the box untuk sebuah brand ubin keramik. Kalau ngomongin produk ubin keramik, ide yang standar adalah menunjukkan rumah mewah yang memakai ubin keramik dari Essenza. Sebagai praktisi kreatif, gue mengapresiasi Essenza yang berusaha keluar dari ide tersebut dan berusaha tampil berbeda. Alih-alih berkomunikasi secara hard sell dengan setting yang biasa, komunikasi Essenza tampil dengan strategi soft sell. Dari segi story, iklan Essenza menceritakan tentang permainan catur di atas sebuah ubin keramik. Kemudian terlihat karakter orang-orang kecil yang mendorong bidak-bidak catur raksasa untuk melakukan langkah penyerangan.
Cerita pun diakhiri dengan pihak hitam yang berhasil menjatuhkan raja dari pihak putih dan memenangkan permainan. Ditutup dengan tagline, Vicenza, no tile like it. Oke, itu story-nya. Sekarang kita bahas eksekusi kreatifnya. Hal pertama yang kita rasakan tentang iklan ini adalah betapa absurd story dan settingnya. Tapi sangat relevan untuk mengkomunikasikan keunggulan dari produknya. Melalui ide iklan ini, Essenza bisa mengkomunikasikan betapa mewah dan berkilau ubin keramiknya yang digambarkan dengan refleksi manusia-manusia kecil yang sedang berbaris menuju bidak catur raksasa. Lalu VO dan kopi pun muncul. No shine like it. Itu yang pertama. Yang kedua, Essenza bisa mengkomunikasikan keunggulan anti gores dari ubin keramiknya yang digambarkan dengan manusia-manusia kecil yang mendorong bidak catur raksasa dengan kopi. No scratch resistance like it. Terakhir, Essenza bisa mengkomunikasikan kekuatan ubin keramiknya melalui adegan bidak catur raja yang terjatuh dan hancur saat menghantam lantai. Dan VO pun keluar. No strength like it. Terakhir, ditutup dengan kopi dan VO. Vicenza, no tile like it. Story dan settingnya absurd? Yes. Relevan untuk mengkomunikasikan produk? Yes banget. Study case Essenza ini sebenarnya bisa jadi pelajaran bagaimana menggali ide kreatif yang menarik, yaitu story, setting, karakter itu boleh-boleh aja absurd, aneh, unik. Namun yang harus dijaga adalah tujuan, komunikasi, dan relevansinya dengan produk. Selama itu bisa terdeliver, bebas aja untuk ngide sekreatif mungkin. Nextnya kita bahas yang jadi intisari video kali ini, yaitu kenapa iklan ini terasa dalam tanda kutip menyeramkan atau setidaknya tidak nyaman untuk anak-anak 90-an yang dulu melihatnya. Faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan hal tersebut? Mari kita analisa. Pertama, pertanyaan yang bisa kita tanyakan adalah apakah Essenza dengan sengaja bertujuan untuk membuat audiens tidak nyaman dengan iklannya? Bisa gue jawab dengan yakin? Tentu saja tidak. Menurut gue ini hanya sebuah creative tone and manner yang dieksekusi dengan salah hingga akhirnya outputnya jadi berbeda. Gimana tuh? Gini, dilihat dari produk, positioning, dan segmentasi market, sudah jelas kalau komunikasi dari Essenza harus berasa elegan, berkelas, dan premium. Ini terlihat dari tone color yang monokrom hitam putih, kopi dengan bahasa Inggris, ditambah dengan VO yang diisi dengan native speaker. Secara eksekusi kreatif sampai sini udah benar. Yang agak miss adalah, dan akhirnya feelingnya jadi berasa serem, menurut gue ada beberapa hal. Pertama yang paling krusial adalah musik. Ini pelajaran penting nih. Musik adalah elemen paling penting untuk membawa mood sebuah iklan. Dan musik di iklan Essenza ini lebih berasa thriller dan horor dibanding dengan elegan dan premium. No shine like it. No scratch resistance like it. No strength like it. Vicenza, no tile like it. Yang kedua adalah sound design. Kalian notice nggak? Pada saat manusia-manusia kecil mendorong bidak catur raksasa, mereka sambil berteriak apa? Scratch resistance like it. Ditambah dengan suara wanita dengan nada tinggi yang menyanyikan jinglet di akhir iklan. Vicenza, no tile like it. Ini jauh banget dari image elegan dan premium yang ingin dicapai oleh iklan Essenza. Yang terakhir tentu aja karakter manusia-manusia kecil yang mendorong bidak catur raksasa. Otak kita tidak mampu mengidentifikasi mereka ini sebenarnya makhluk apa. Posturnya seperti manusia tapi kita tidak bisa melihat wajah dan ekspresinya. Dan penggambarannya pun kecil pula. Malah kayak berasa tuyul gue melihatnya. Tapi di luar kegagalannya mengeksekusi aspek kreatif yang diinginkan, faktanya iklan Essenza menjadi salah satu iklan yang cukup ikonik dari tahun 90-an. Bahkan tetap melekat hingga saat ini. Yang menarik adalah Essenza membuat kembali remake dari iklan ini di tahun 2020 lalu. Secara story dan komunikasi masih sama, tapi secara mood lebih berasa epic dan grande dibanding dengan yang tahun 90-an. Tapi apakah akan menjadi memorable seperti halnya iklan yang lama? Gue sih sangat yakin enggak ya. Kalian bisa cek dan bandingkan kedua iklan tersebut dan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Essenza, still no tile like it. Nah, kira-kira segitu aja video kali ini. Gimana? Kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini? Di mana gue membahas strategi komunikasi dan ide kreatif dari berbagai macam brand?
tulis feedback kalian di kolom komentar. Kalau ada ide, nextnya bahas iklan apa lagi, tulis juga di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.